Konawe, sebuah nama wilayah di Sulawesi Tenggara yang beberapa bulan lalu saya ke sana mendadak muncul jelas kembali di kepala saya. Gara-garanya, saya teringat dengan apa yang terjadi di sana sehubungan dengan tanur nikel. Sejarah singkat, saya ini punya latar belakang panjang urusan kiln, burner, furnace, tungku sejak tahun 97. Kebetulan saya memiliki kiln pembakar dengan sistem fluidized bed kiln untuk hydrated lime, CaOH 2 kali. Di mana teknologi tradisional biasanya adalah pakai tungku vertikal, seperti kebanyakan kita lihat tanur-tanur di daerah Tuban, Tegal, Cirebon, pada Larang. Kami sudah menggunakan teknologi tinggi, bahkan asapnya yang masih mengandung waste product kita tangkap dan kita pasang alat untuk menyedot sehingga produknya menjadi precipitated calcium carbonate. Semuanya friendly to nature, nggak ada waste sama sekali. Pabrik tersebut berada di wilayah Cibinong di Kelapa Nunggal, nempel pabrik semen Holcim. 20 tahun dengan benda tersebut, terang aja saya hafal mati tentang apa itu yang namanya furnace dan kiln. Lalu ke Konawe sekarang, dan di Konawe saya kaget. Lokasi tanur di Konawe yang makan waktu 1/4 jam dari Kendari, ada hal yang membuat saya kaget. Berjajar vertical kiln tungku pembakar nikel atau nickel smelter. Ada kali 50-an, tingginya rata-rata mungkin 18 meter, tinggi sekali. Asli saya kaget. Pertanyaan saya, mengapa pakai tanur furnace vertikal ya? Ini kan barang teknologi lama. Apa mungkin karena murah, atau karena cepat pengerjaannya, atau karena low teknologi, walaupun merusak lingkungan, gampang ngontrolnya. PLC, programmable logic controlnya kan sederhana, semuanya panel, tidak perlu komputer IT yang canggih. Itu dugaan saya sebelum saya masuk ke dalam lokasi pabrik tersebut. Saya akhirnya masuk ke dalam. Pertama saya melihat struktur besi terpasang di sana dan tungkunya. Saya menatap tajam semua struktur dan mulai Jawa Timuran saya keluar. Ancuk rek, makian saya keluar dalam hati nih ya. Bawaan saya waktu itu mau perang aja, rasanya wis arep tak tantang carok iki sing duwe. Asli gondong pol, saya bilang gitu. Asli saya ngamuk walaupun dalam hati. Bener deh, kalau ada celurit saya tak tantang iku orang asing sing wet dan tenan itu. Tapi saya masih tahan. Lalu saya berkunjung ke ruangan PLC room. Ya kelihatannya bagus dan baru, tapi saya tahu semua ini bungkusan tok. Ini barang bekas. Tahu kenapa saya gerendeng? Ini namanya ekspor debt atau mengekspor hutang, atau Indonesia mengimpor hutang. Di sono negara yang kita ambil, mereka yang mengekspor hutang. Mungkin saya salah, tapi sesama bajingan ekonomi, jangan anggap remeh si Sontoloyo ini. Insting saya jalan. Ini kita import debt, mengimpor hutang. Saya ini bajingan ekonomi, tapi yang saya makan bukan negara sendiri, negara orang. Begini ceritanya, kisah nyata ini. Dulu saya memiliki pabrik di Pasuruan, hutang bank. Di tahun kelima, hutang belum lunas, kita pindahkan pabrik tadi ke Malaysia dengan mitra Malaysia. Kita buat hutang baru, mesin kita hitung baru, padahal relokasi. Hutang tadi buat lunasi hutang yang di Indonesia. Lalu yang di Malaysia, mitra saya tadi menanggung 100% beban hutang proyek baru tadi. Barang bekas disulap menjadi bernilai 100% barang baru, hutang baru. Saya untung 2 kali lipat. Dari proyek pertama sudah untung, tambah sekarang untungnya 2 kali lipat. Lalu dana segar masuk ya buat melunasi hutang. Dengan skenario baru, mitra saya di Malaysia menanggung semuanya tanpa modal, tapi dia kita pura-pura baik kasih aset tersebut. Kita minta minoritas saham aja hanya 20%, padahal barang bekas. Bagaimana? Sudah mulai paham apa itu export debt. Jadi begitulah kami para bajingan ekonomi ngerjain Malaysia. Barang bekas nilai baru, hutang di Indonesia diekspor ke Malaysia. Kembali ke Konawe. Kita tahu ada negara yang pandai memberi hutangan kan? Pinjamkan 10 billion dolar ke negara lain, lalu di tahun kelima pindahkan barang tersebut ke Indonesia. Lalu Indonesia hutang baru full 10 billion. Bayangin, padahal barang itu mungkin nilainya tinggal 20%. Tetapi Indonesia biar tergiur, proyek itu terkesan biayanya 100% dibiayai oleh mereka. Baik banget kan mereka, nilainya 10 billion, udah Indonesia nggak keluar duit, pokoknya 100% tak biayai. Nah kan geblek orang barang bekas, itu bisnis untung di muka mereka itu. 8 billion ditambah hutang mereka yang kemarin lunas. Ada lagi, bunga mereka 5%, lalu dikasih bunga ke kita 7%. Mereka untung dari bunganya 2%. Jadi untung dagangnya bolak-balik. Lah kan saya anco-ancoin itu proyek, digeblek-geblekin pejabat yang masukin investasi ini. Yang katanya memasukkan investasi billion dolar ke Sulawesi Tenggara. Gak ada tunainya, yang ada mesin dinaikkan 5 kali lipat, kita sudah nanggung 100% hutang, blek barang itu ditaruh. Kan yang nanggung Indonesia. Ancuk tenan lah. Saya tuh udah tensi saya tinggi kalau udah kayak gini. Tangan saya ngepal berapa kali dan dalam hati ngamuk gemuruh emosi. Saya melihat tumpukan limbah B3 di mana-mana, sisa pembakaran nikel, udara sesak, debu pabrik. Lalu di mana untungnya buat masyarakat Indonesia, Le? Lalu yang mengantar saya berkata, "Bapak mau sekalian ke Morowali nggak, Pak? Hanya 5 jam kira-kira dari posisi sekarang." Saya menatap dia dan bertanya, "Berapa banyak tanur di sana?" Dijawab olehnya, "Ya lebih banyak, Pak, dari Konawe." Saya diem, cuman komentar, "Anjrit." Hanya itu aja yang keluar dari lidah saya. Walah Gusti, mudah-mudahan ini saya salah data. Maafkan kalau saya salah, nggih.